Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziatul Fitria dengan NIM 202310101167 dari kelas Bahasa Indonesia 29. Saya akan mempresentasikan tentang stres dan coping stres selama masa pandemi. Pada masa pandemi, banyak perubahan yang terpaksa terjadi pada kehidupan semua orang dan dari semua kalangan. Perubahan yang tiba-tiba di keseharian masyarakat menyebabkan munculnya stres pada sebagian besar masyarakat. Stres tersebut terjadi dikarenakan sumber stres pada umumnya meliputi peristiwa yang sangat menekan secara terus-menerus. Masalah-masalah hubungan jangka panjang, kesepian, dan kekhawatiran akan finansial karena kepala rumah tangga sebagai pencari nafkah menjadi korban bencana. Selanjutnya, yang akan saya bahas hari ini adalah stres, coping stres, dan coping yang dapat dilakukan selama masa pandemi. Yang pertama adalah stres. Stres sendiri merupakan reaksi normal manusia yang terjadi pada setiap orang yang dapat membantu kita tumbuh ataupun dapat menyebabkan masalah yang signifikan. Ini menurut Stopper pada tahun 2020. Tubuh manusia sudah dirancang untuk mengalami stres dan bereaksi terhadap stres tersebut. Jadi ketika kita mengalami perubahan atau tantangan stres, tubuh kita akan menghasilkan respon fisik dan juga respon mental terhadap stres tersebut. Lalu apa saja yang dapat mempengaruhi stres? Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini dapat berupa kemampuan seorang individu untuk menangani stres, termasuk juga dengan status gizi seseorang, tingkat kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan, kesejahteraan emosional, dan juga jumlah tidur dan istirahat yang diperlukan olehnya. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor dari eksternal. Faktor eksternal sendiri bisa berupa lingkungan fisik, termasuk pekerjaan, hubungan seseorang dengan orang lain, kondisi rumah, dan juga semua situasi, tantangan, kesulitan, harapan yang kita hadapi setiap hari. Jadi, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat stres seseorang. Selanjutnya ada gejala stres yang biasanya yang dapat terjadi, yang bisa menjadi salah satu patokan apabila seseorang mengalami stres. Yang pertama adalah menjadi mudah gelisah, frustasi, dan murung. Yang kedua, merasa kewalahan seperti kehilangan kendali atau perlu mengambil kendali. Selanjutnya adalah mengalami kesulitan untuk bersantai dan menenangkan pikiran, merasa buruk tentang diri sendiri, kesepian, tidak berharga, dan depresi. Selanjutnya adalah energinya yang rendah, sakit kepala, sakit perut, nyeri dan otot tegang, nyeri dada dan detak jantung yang cepat, insomnia, sering pilek dan infeksi, dan kehilangan hasrat dan atau kemampuan seksual. Ada dampak jangka panjang yang dapat terjadi apabila seorang mengalami stres dalam jangka panjang. Yang pertama adalah stres yang dialami dalam jangka panjang dapat mempengaruhi masalah kesehatan mental seseorang, seperti depresi, kecemasan, dan juga gangguan kepribadian. Stres dalam jangka panjang juga dapat mengakibatkan penyakit kardiovaskular, obesitas, masalah menstruasi, disfungsi seksual, masalah kulit dan rambut, juga masalah gastrointestinal. Pembahasan selanjutnya adalah coping stress. Coping stress sendiri merupakan suatu proses pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stres atau reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Menurut Andriani pada tahun 2019. Karena setiap individu memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah, dalam menyesuaikan diri, dan juga responnya terhadap keadaan yang mengancam dirinya, maka coping stres dari masing-masing individu juga berbeda-beda. Selanjutnya, jenis coping stress. Jenis coping stress ada dua. Yang pertama adalah problem focus of coping. Coping jenis ini merupakan coping yang berpusat pada masalah. Jenis coping ini lebih berfokus terhadap tindakan-tindakan umum yang dilakukan oleh seseorang saat menghadapi masalah yang menyebabkan stres. Contohnya, apabila seseorang
merasa tekan atau stres dalam suatu lingkaran sosial, maka orang tersebut cenderung untuk menarik dirinya dari lingkaran sosial tersebut untuk menangani stres yang dialaminya. Selanjutnya adalah jenis coping stress, emotion focus of coping. Coping jenis ini merupakan jenis coping yang berpusat pada emosi seseorang dan dilakukan saat seseorang menginginkan untuk menjaga perasaannya agar tetap stabil ketika situasi atau keadaan yang dihadapinya berada di luar kendali. Contohnya, apabila seseorang berduka dan sehabis ditinggal oleh seseorang yang dicintainya, penting untuk menjaga perasaan orang tersebut dengan cara yang sehat. Karena orang tersebut tidak dapat mengubah keadaan, maka dia hanya bisa mengontrol emosinya. Selanjutnya, coping seperti apa yang dapat dilakukan pada masa pandemi? Yang pertama adalah latihan untuk bersyukur. Karena dengan kita bersyukur akan menimbulkan nilai-nilai positif terhadap diri kita, sehingga perasaan-perasaan negatif tersebut seperti stres atau hal yang lainnya akan mudah menghilang. Selanjutnya adalah temukan aktivitas yang baik dan seru yang bisa dilakukan selama ada di rumah. Selanjutnya, lakukan gerakan atau olahraga ringan. Selanjutnya, beri waktu untuk tubuh beristirahat. Dan yang terakhir, berhenti melihat berita-berita yang belum jelas kebenarannya dari sosial media. Kesimpulannya, stres yang dirasakan oleh tiap individu merupakan hal yang wajar. Namun, kondisi stres, terutama di tengah masa pandemi seperti ini, dapat berdampak negatif apabila tidak kunjung selesai atau tidak dialihkan atau tidak ditangani dengan baik. Karenanya, dibutuhkan strategi mekanisme coping yang bisa membantu masyarakat mengurangi atau menangani stres yang dialaminya. Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat harus tetap memperhatikan coping yang sehat. Pada masa pandemi, di mana kegiatan kita terbatas untuk keluar dari rumah, masyarakat tetap bisa melaksanakan strategi coping yang mudah dan bisa dilakukan dari dalam rumah. Contohnya adalah berolahraga di dalam rumah ataupun hal yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.